Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Amanda dengan NIM 1807030118 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang arus air laut. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu arus air laut. Arus air laut adalah pergerakan massa air secara horizontal dan vertikal untuk menuju keseimbangan, yang mana air laut ini menuju dari satu samudra ke samudra yang lain. Panjang arus air laut ini mencapai ribuan kilometer, sedangkan lebarnya 200 kilometer. Arusnya terbagi menjadi dua, yaitu arus hangat dan arus dingin. Arus hangat adalah arus yang berasal dari ekuator dan mengalir menuju kutub. Sedangkan arus dingin adalah arus yang berasal dari kutub menuju ekuator. Arus air laut biasanya dinamai sesuai dengan nama wilayahnya. Contohnya arus air laut hangat yang mengalir di Brazil, maka dinamai arus Brazil, dan begitu juga dengan arus air laut lainnya. Pergerakan air laut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada angin, yang kedua ada pasang surut, yang ketiga ada perubahan massa jenis air, dan yang keempat dipengaruhi oleh rotasi bumi. Arus air laut ini dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama yaitu arus air laut permukaan, dan yang kedua arus laut dalam. Arus laut permukaan hanya mengendalikan 10% air laut yang teratas, sedangkan yang 90% dipengaruhi oleh arus air laut dalam. Meski disebabkan dengan hal yang berbeda, kedua arus ini saling mempengaruhi, yang mana sehingga menjadi gerakan yang rumit yang membuat seluruh lautan ini tempat bergerak. Kemudian di tepi laut, arus permukaannya digerakkan oleh angin dan ombak pasang surut yang menarik air bolak-balik saat air naik turun. Dan pada laut terbuka, angin merupakan kekuatan utama arus permukaan. Ketika angin bertiup di atas laut terbuka, maka ia akan menarik lapisan air yang paling atas yang kemudian menarik air di bawahnya. Dan di kedalaman 400 meter masih dipengaruhi oleh angin permukaan. Dan jika dilihat dari jarak yang jauh untuk melihat pola arus permukaan di seluruh dunia, maka akan nampak seperti lingkaran besar yang disebut dengan pilin yang berjalan searah jarum jam di belahan bumi bagian utara dan melawan arah jarum jam bagian belahan bumi selatan. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi yang mempengaruhi angin dan menimbulkan arus. Air dan udara akan bolak-balik, kemudian arus permukaan air laut dia dipengaruhi oleh perubahan massa jenis air laut. Ketika air laut bergerak menuju kutub utara, suhu air laut semakin rendah. Air ini memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi karena kristal es yang menahan air dan melepas garam. Air asin yang dingin ini lebih padat sehingga ia tenggelam, dan air permukaan yang lebih hangat menggantikannya. Kemudian ia akan menciptakan arus vertikal yang disebut sirkulasi termohalin. Nah, jadi sirkulasi termohalin air dalam dan arus permukaan yang digerakkan oleh angin kemudian bergabung membentuk jalur yang disebut dengan global convertible. Global convertible ini adalah arus terpanjang yang ada di dunia yang mengelilingi dunia. Dan saat air bergerak dari laut dalam ke permukaan dengan membawa nutrisi bagi mikroorganisme, namun arus ini tetap hanya bergerak beberapa sentimeter per detik. Dan untuk kesimpulannya, yaitu arus air laut adalah aliran air yang bergerak di sepanjang laut
dengan jalur tertentu yang mengalir dari satu samudra ke samudra yang lain. Kemudian pergerakan air ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu angin, pasang surut, perubahan massa jenis air laut, dan rotasi bumi. Cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Saya memahami video saya ini banyak kekurangan baik dari tutur kata maupun lainnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.